Oke, kita mulai ya. Jadi teman-teman di sini bisa menggunakan kolom chat. Oke, kita mulai materi kita pada hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, sudah lewat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Demi Prakarsa, bisa dipanggil Demi, atau di kelas ini bisa dipanggil Coach Demi ya. Jadi di sini saya sebagai salah satu pembimbing, ya pembimbing maksudnya di sini adalah yang mengarahkan teman-teman belajarnya itu tentang apa saja. Oke, sudah berapa orang yang bergabung ya? Jadi peserta kita itu sudah lebih 200 ya, sudah lebih 200 dan sebenarnya juga banyak yang mau join jadi peserta bimbel, namun karena keterbatasan peserta, jadi teman-temanlah yang bisa mengikuti untuk sesi 1. Untuk sesi 2 kita belum bisa memastikan apakah buka atau enggak. Ya, jadi teman-teman di sini bisa menggunakan kolom komentar ya, kita fleksibel aja. Kita dari awal sampai akhir itu materi sekitar 60 menit ke depan. Jadi kalau ada pertanyaan silakan di chat saja. Saya juga sambil baca, nanti sambil menjelaskan, saya juga sambil membaca. Oke, udah siap ya teman-teman ya? Boleh cek suaranya di chat aja boleh? Cek. Ya, suaranya nggak pelan ya? Udah jelas ya suaranya? Jelas, Coach. Oke. Oke, pada hari ini kita akan masuk ke sesi materi pertama kita ya, tentang kesehatan umum. Oke, di sini kita sudah membaginya ya menjadi 17 poin. Jadi di sini teman-teman nggak perlu bingung, nggak perlu khawatir ya yang mau dihafal atau yang mau dipelajari itu apa aja. Jadi ini sudah kita rangkum kisi-kisi, ada 17 poin mengenai kesehatan umum. Itu kita baca aja dulu satu-satu ya. Ada SDGs, ada Nawacita, ada Sistem Kesehatan Nasional, ada visi misi Kemenkes, ada rencana strategis kesehatan. Nah, ini sampai ke peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kesehatan. Ini sebenarnya sudah berurutan. Jadi pola pikir kita itu di sini dari atas ke bawah. Jadi up to bottom. Jadi kita pola pikirnya harus dari atas dulu. SDGs. Teman-teman pasti udah tahu ya SDGs itu apa. Jadi di sini SDGs yang dimaksud adalah Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan. Iya. Patah itu sinyalnya di sana jelek ya? Gimana Kak? Patah-patah ya? Oke, kita mulai dari SDGs dulu ya. Jadi SDGs di sini itu konteksnya adalah tujuan dunia ya atau internasional. Jadi tujuan pembangunan di tingkat dunia. Nah, di sini ada 17 poin SDGs. Nah, itu teman-teman harus hafal nanti ke 17 poin SDGs tersebut. Kemudian kita lanjut ke Nawacita. Jadi untuk Nawacita ini ada 9 ya. Jadi Nawacita ini merupakan 9 agenda prioritas yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Ada 9. Nah, nanti juga bakal ditanya hubungan Nawacita dengan SDGs. Misalnya nih kayak Nawacita yang poin kelima itu sesuai dengan SDGs keberapa. Dan tanya lagi, Nawacita pertama itu sesuai dengan SDGs yang keberapa. Biasanya ini saling berhubungan. Jadi kita tidak menghafalnya itu satu bidang ini saja tidak. Kita harus menghubungkannya dengan poin-poin lain. Ya. Kita lanjut yang ketiga, di sini ada SKN. SKN ini Sistem Kesehatan Nasional. Sistem Kesehatan Nasional ini pada intinya adalah pembangunan nasional ya.
Pembangunan kesehatan maksudnya. Pembangunan kesehatan. Nanti kita lihat apa-apa saja biasanya yang ditanyakan di SKN ini. Dan visi misi Kemenkes itu visinya ada, nanti aja kita baca ya, visinya itu ujungnya ada gotong royong. Kemudian untuk Kemenkes itu ada 4 misinya. Itu setiap orang pasti dapat soal visi misi Kemenkes. Untuk soal visi misi Kemenkes ini biasanya soalnya nomor 1. Oke, yang kelima ada Renstra Kesehatan, Rencana Strategis Kesehatan. Yang keenam di sini ada SJSN. Ya, SJSN itu salah satu perwujudannya adalah BPJS. Jadi ada soal mengenai BPJS itu bagian dari apa? Jawabannya SJSN. SJSN itu bagian dari apa? Bagian dari SKN. Jadi ini sebenarnya harus berurutan. Kita bisa menghubungkan link, mengeling ya, setiap kisi-kisi yang ada di soal SKB Kesehatan Umum. Jadi udah sampai ke SJSN, BPJS, jadi A sampai F ini sebenarnya saling berhubungan ya. Jadi A sampai F ini semuanya saling berhubungan. Kemudian kita masuk ke cerdik. Cerdik itu apa? Cerdik itu lebih ke penekanan perilaku individu untuk menjalankan pola hidup sehat. Ya, lebih ke individu yang akan melambangkan pola hidup kesehatan masyarakat. Nah, cerdik itu perbedaannya apa sama germas? Kan sama-sama pola hidup sehat. Ya, kalau cerdik itu dimulai dari individu. Dan cerdik itu tujuannya untuk mencegah penyakit tidak menular. Nah, itulah cerdik ya. Cerdik nanti kita bacakan apa saja masing-masing singkatan dari cerdik, dari huruf C sampai huruf K. Dan germas, kalau germas ini pola hidup sehat juga, tapi konteksnya adalah bangsa ya. Konteksnya adalah bangsa. Ada cuci tangan pakai sabun, ada perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, CTPS ada, boleh teman-teman tulis di kolom komentar, CTPS ada berapa langkah? Ya, ada 6 apa 7 ya? Nah, yang terbaru sebenarnya kan ada 6 ya. Tapi ada kasus tahun kemarin, ada juga yang dapat soal ditanyakan CTPS langkah ke-7. Jadi teman-teman tetap harus hafal yang ke-7 ya. Dan juga ada yang dapat CTPS yang berdasarkan WHO. Kalau WHO itu langkahnya banyak ya. Nanti kita lihat. Nih, jadi sebenarnya yang terbaru CTPS itu ada 6, yang terbaru sih 6, tapi tetap kita hafalkan yang 7 langkahnya. Dan PHBS ini biasanya pertanyaannya adalah di lingkup mana gitu. Contoh soal misalnya PHBS di lingkup keluarga adalah, nah itu soal saya yang tahun kemarin. Contoh PHBS di lingkup keluarga apa, berarti kita merujuk ke PHBS di lingkup rumah tangga. Itu sudah ada bakunya, bukan nalar ya, bukan nalar, sudah ada bakunya, sudah ada juga di materi kita. Kemudian PHBS di lingkungan sekolah. PHBS lingkungan sekolah, contohnya apa? Nah, salah satu contohnya ada UKS ya. Nanti disesuaikan saja dengan lingkupnya. Kemudian ada poin yang K, Hari Besar Kesehatan. Hari Besar Kesehatan sudah kita rangkum juga di slide ini ada. Di materi teman-teman juga ada Hari Besar Kesehatan. Biasanya yang keluar apa? Ada Hari AIDS tanggal berapa, dan Hari AIDS sedunia ya. Jadi harus dihafal Hari Kesehatan sedunia ataupun Hari Kesehatan Indonesianya. Itu bakal beda tanggalnya. Kemudian HKN, nah HKN ini Hari Kesehatan Nasional, itu setiap tahun ya, ini adalah setiap tahun selalu ada tema HKN yang baru. Ya, ada tema, juga ada subtema, kemudian imunisasi, kemudian juga keluarga berencana, kemudian sistem rujukan, nafza, dan perundang-undangan tentang kesehatan. Oke, ini secara garis besar ya. Jadi pola pikir teman-teman di sini harus dari atas dulu, dari SDGs sampai ke
yang mendetail ya. Contohnya seperti BPJS, upaya kesehatan, alat kesehatan, dan lain-lain. Oke. Kita masuk dulu ke yang paling awal ya, SDGs. Jadi ada 17 poin SDGs, ini benar-benar harus dihafal. Meskipun nggak semuanya bidang kesehatan ya, ini semua bidang yang ada di dunia, ini pembangunan di dunia. Oke, teman-teman bisa komentar ya, poin SDGs keberapa yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, itu sering masuk di soal SKB kesehatan umum. Ya, goal keberapa aja yang berhubungan dengan kesehatan? Oke, boleh di komentar di kolom chat. Salah nggak apa-apa. Kita bahas sama-sama ya. Kayaknya masih ingat ya. Kayaknya udah pada pernah SKB sebelumnya ya. Ya, benar ya. Di poin di goal kedua tentunya ya. Mengakhiri kelaparan berhubungan sekali dengan kesehatan gizi ya. Gizi itu paling berhubungan dengan SDGs kedua. Ya, betul. Goal ketiga, kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Kemudian yang kelima dan keenam. Keenam ini ada akses air bersih dan sanitasi, berhubungan dengan kesehatan lingkungan ya. Nah, ada yang bisa jawab nggak? Kenapa kesetaraan gender ini masuk ke kesehatan? Jadi kalau kita baca poin-poin, jadi goals ini ada masing-masing poinnya. Jadi itu tetap kita baca. Karena soalnya nanti juga bakal ditanyakan lebih mendetail daripada 17 poin ini. Contohnya defekasi. Yang berhubungan dengan defekasi itu goals ke-6 kan? Yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Nah, betul. Contohnya adalah kesehatan reproduksi itu di kesetaraan gender ya. Jadi yang berhubungan dengan kesehatan adalah poin kedua, ketiga, kelima, dan keenam. Jadi tetap kita baca aja dulu ya. Ada 17 poin di sini. Harus dipahami. Pertama, menghapus kemiskinan. Kedua, mengakhiri kelaparan. Yang ketiga, kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Yang keempat, pendidikan bermutu. Yang kelima, kesetaraan gender. Yang keenam, akses air bersih dan sanitasi. Yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Kemudian ke-8, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, ada infrastruktur. Yang 10, mengurangi ketimpangan. Yang ke-11, kota dan komunitas berkelanjutan. 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Yang 13, penanganan perubahan iklim. 14, 15, 16, 17. Nah, ini juga sering terbalik ya, yang poin 14, 15, 16, 17. Biasanya peserta itu sering terbalik. Jadi dihafal betul-betul ya. Yang goals ke-14 itu menjaga ekosistem laut, 15 darat, 16 perdamaian, 17 kemitraan. Hafal ya. Diulang-ulang terus. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, nawacita. Meskipun nawacita ini dicanangkan pada tahun 2014, tapi ini ya masih menjadi agenda Presiden Jokowi yang kedua. Karena kan kalau periode kedua berarti kan otomatis melanjutkan dari periode pertama. Jadi ini juga masuk di tahun 2020 pun masih masuk ya. Yang pertama itu ada melindungi bangsa dan memberi rasa aman. Sama ya, ini sama kayak SDGs, ini juga harus dibaca lebih mendetailnya maksudnya seperti apa, karena kita dituntut paham, tidak hanya menghafal saja. Di sini yang poin pertama, melindungi bangsa. Jadi di sini maksudnya adalah fungsi negara dalam bidang pertahanan ya, sesuai dengan tujuan negara kita, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Jadi di sini di bidang pertahanan, kemudian juga di bidang maritim itu di poin pertama. Urutannya yang harus diikuti, urutan yang ini ya, soalnya di modul kita itu urutannya terbalik. Jadi untuk nawacita itu juga ditanyakan urutan. Jadi urutannya harus benar, jangan sampai terbalik-balik.
Karena beberapa sumber itu urutannya nggak sesuai dengan yang bakunya. Jadi bakunya itu yang ini. Yang poin 1 melindungi bangsa, yang kedua pemerintah selalu hadir membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, dan lain-lain. Ya, maksudnya yang di poin 2 ini adalah kepercayaan ya terhadap pemerintah untuk membangun pemerintahan yang bersih. Kemudian yang ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Kemudian yang keempat, reformasi sistem dan penegakan hukum. Jadi yang dimaksudkan reformasi sistem di sini adalah penegakan HAM ya, memperkuat KPK, karena di sini ada anti korupsi dan lain-lain ya, reformasi sistem. Sedangkan untuk reformasi birokrasi itu masuk ke poin 2, bukan poin 4 ya. Jadi reformasi birokrasi itu masuk ke 2, bukan yang keempat ya. Kalau reformasi sistem ini lebih ke penegakan hukum HAM dan juga anti korupsi, memperkuat KPK, itu nomor 4. Kemudian yang kelima, meningkatkan kualitas hidup dengan program Indonesia Pintar, wajib belajar 12 tahun. Oke. Saya mau tanya ke teman-teman di sini yang berhubungan dengan kesehatan, itu nawacita poin keberapa aja? Boleh tulis di kolom komentar. 5 ya. Nah, nanti kalau ditanyakan, nanti kalau opsinya lebih dari 1 gimana? Biasanya opsinya lebih dari 1 ya. Ya, yang paling menonjol itu adalah nawacita kelima, karena di sini meningkatkan kualitas hidup. Nah, di sini makanya teman-teman jangan dibaca yang ini aja, dibaca materinya lebih lengkapnya apa, spesifiknya seperti apa. Karena di sini meningkatkan kualitas hidup dengan program Indonesia Pintar. Nah, di samping Indonesia Pintar itu juga dijelaskan ada Indonesia Sehat, ada Indonesia Sejahtera, juga ada Indonesia Kerja ya, ada 4. Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja, Indonesia Sejahtera. Jadi sangat berhubungan dengan kesehatan, itu adalah nawacita yang kelima. Oke, kita lanjut yang keenam, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing internasional. Nah, ini contohnya apa? Contohnya ini pembangunan infrastruktur. Jokowi kan gencar-gencar sekali ya kalau masalah infrastruktur. Contoh lain seperti pembangunan fasilitas atau infrastruktur lain, contohnya bandara, pasar tradisional, pelabuhan. Nah, itu masuk ke SDGs yang ke-6. Nawacita yang ke-6. Yang ke-7, kemandirian ekonomi. Kemandirian. Yang dimaksudkan kemandirian ini berarti kedaulatan. Yang namanya kedaulatan itu banyak ya. Kedaulatan di segala bidang. Kalau di sini fokusnya di bidang ekonomi, termasuk di kemandirian pangan. Jadi kemandirian pangan juga masuk ke nawacita ke-7. Dan ke-8, oke, di sini ada yang nanya di kolom komentar. Di nawacita ke-3 ada program NS. Gimana itu, Kak? Ya, yang nawacita ke-3 juga berhubungan dengan kesehatan. Karena di sini kan membangun dari pinggiran. Membangun dari pinggiran dan desa-desa. Jadi ada pemerataan pembangunan kesehatan di nawacita ke-3. Kalau poin kelima itu lebih ke kualitas hidupnya. Ke kualitas hidup berarti yang ada di dalam diri seseorang ya. Sehat, pintar, sejahtera. Itu yang poin kelima. Sedangkan poin ketiga membangun dari pinggiran itu termasuk juga kesehatan. Contohnya Nusantara Sehat, karena Nusantara Sehat itu kan biasanya di daerah-daerah terpencil. Ya, jadi bisa di poin ketiga juga bisa di poin kelima. Oke, sambil dijelaskan boleh teman-teman bertanya juga ya. Mungkin biar saya ingat juga soal-soal yang sering keluar itu seperti apa nawacita. Misalnya nih nawacita kelima, hubungannya dengan SDGs poin keberapa? Jawab. Kemudian nawacita ke-3, hubungan dengan SDGs keberapa? Jadi dituntut paham. Dituntut paham, bukan hanya menghafal ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 8, revolusi karakter. Revolusi karakter ini maksudnya di sini untuk meningkatkan
pendidikan kewarganegaraan, termasuk juga nasionalisme ya, dan penyeragaman sistem pendidikan nasional. Kemudian yang ke-9 memperkuat kebinekaan dan restorasi sosial. Restorasi sosial maksudnya di sini tidak ada kesenjangan sosial. Jadi tidak ada gap antara si kaya dan si miskin seperti itu ya. Dan memperkuat kebinekaan karena kita negara multikultur. Jadi sebenarnya sih SKB ini juga kelanjutan dari materi-materi yang ada di SKD, khususnya di TWK, kewawasan kebangsaan. Jadi kerangka berpikir kita itu dimulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, ya. Kemudian ke visi misi Kemenkes, ke SKN, Nawacita, gitu kan. Oke, ada pertanyaan mengenai Nawacita. Kayaknya udah paham ya, karena Nawacita ini sebenarnya cukup dihafalkan plus dilihat detail-detail subpoinnya seperti apa. Kita lanjut ya ke sistem kesehatan nasional. Nah, ada yang nanya Nawacita periode sebelumnya perlu dihafal juga, Coach. Nawacita itu nggak ada yang baru ya. Sebenarnya Nawacita itu tetap 9 poin tadi. Paling yang Nawacita jilid 2 yang dikirim di materi itu adalah fokusnya kemana. Kalau Nawacita jilid 2 itu fokus ke pembangunan manusianya. Jadi lebih ke poin 5-nya tadi. Dan juga ada beberapa langkah yang harus ditempuh ya selain yang poin 5. Lihat aja di materinya ada sekitar berapa yang ada gambar Jokowi Makruf ya. Itu biasanya nggak masuk, yang masuk itu tetap yang lama biasanya. Ya, untuk materi itu di-share di grup ya. Nah, di sini ada yang nanya ya, kasih contoh Nawacita yang berhubungan dengan SDGs. Contohnya nanti langsung aja di soal ya. Kita ada soal tentang hubungan Nawacita dan SDGs. Kalau kita udah hafal, bisa dinalarkan. Oh, untuk YouTube-nya nggak mulai-mulai ya? Oh ya, nanti dilihat lagi. YouTube-nya mungkin ada kendala ya. Dialihkan aja ke Zoom. Nanti juga ada rekamannya. Ini sudah di-record. Nanti dikirim ya rekamannya bagi yang ketinggalan. Oke, di sini agak bising ya, mohon maaf ya. Suaranya agak pelan ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke sistem kesehatan nasional. Nah, sistem kesehatan nasional. Jadi pola pikirnya sudah masuk ke bidang kesehatan secara nasional ya. Jadi landasan idealnya di sini Pancasila, semua sila yang ada dalam Pancasila tentunya. Kemudian landasan konstitusionalnya ada di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, ini dihafal ya teman-teman ya. Harus hafal. Ada pasal 28A, ada pasal 28H, ada pasal 34, ada pasal 28 dan pasal 28C. Nah, ini benar-benar masuk ya kemarin. Misalnya nih kita bacakan aja ya. Di pasal 28A itu mengatakan bahwa setiap orang berhak atas berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Itu pasal 28A ini secara umum. Kalau 28H ayat 1, saya bacakan ya. 28H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, kemudian mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, dan juga mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi pasal 28A dan pasal 28H itu masih umum ya. Umum. Kemudian, nah ada soal yang menanyakan pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang berhubungan dengan
BPJS atau SJSN itu ada di 28H ayat 3 dan 34 ayat 2. Kalau di pasal 28H ayat 3 itu bunyinya setiap orang berhak mendapatkan jaminan sosial. Jadi hak orang itu ada di pasal 28H ayat 3. Jadi ini jawabannya. Kemudian 34 ayat 2 ini juga masalah jaminan sosial, tapi di sini adalah fungsi negaranya. Jadi bunyinya negara menjamin sistem jaminan sosial. Nah, ya, kalau 28H ayat 3 itu tentang hak seseorang dalam jaminan sosial ya. Sedangkan 34 ayat 2 itu negara yang mengembangkan sistem jaminan sosial nasional. Nanti tinggal dibaca aja yang ayat 3 ini juga berhubungan dengan kesehatan. 28B ayat 2 juga berhubungan dengan kesehatan. Tentang kelangsungan hidup, ini tentang kelangsungan hidup yang 28B ayat 2. Kemudian 28C ayat 1 itu tentang pengembangan diri untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi ini dihafal undang-undang dasarnya. Kita baca yang pengertiannya. Jadi apa sih sistem kesehatan nasional? Jadi sistem kesehatan nasional Nah, di sini ada pengertian ya. Ada pengertian sistem kesehatan nasional itu bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ini adalah pengertian dari SKN. Nah, ada juga soal tujuan SKN adalah soalnya simple. Soalnya simple, tapi kita harus tahu ya pengertian, perbedaan pengertian dan tujuan. Kalau tujuan SKN di sini terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta, sinergitas antara pemerintah, berhasil guna dan berdaya guna meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya. Ya, jadi kalau SKN itu adalah bentuk dan cara pembangunan nasional. Sedangkan tujuan SKN, yang namanya tujuan, berarti outcome-nya ya, output-nya. Ya terselenggaranya pembangunan kesehatan ya, simple ya. Ini pengertian, ini tujuan. Kemarin ada yang dapat soal tujuan SKN. Kemudian di sini ada prinsip-prinsip pembangunan kesehatan. Ini sesuai dengan Pancasila ya semuanya. Yang pertama berperi kemanusiaan, yang kedua pemberdayaan atau kemandirian, yang ketiga adil dan merata, yang keempat pengutamaan dan manfaat. Nah, ada 4 prinsip pembangunan kesehatan. Nah, ini juga ada subsistem SKN wajib hafal. Yang pertama upaya kesehatan, yang kedua pembiayaan kesehatan, yang ketiga sumber daya manusia kesehatan, yang keempat sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang kelima manajemen informasi kesehatan, manajemen dan informasi kesehatan ya. Ini termasuk di sini juga hukum yang berhubungan dengan kesehatan, juga berhubungan dengan informasi kesehatan ya. Nah, yang keenam pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini biasanya erat kaitannya dengan KBM ya. Usaha kesehatan berbasis masyarakat. Saya baca komentar ya. Materi SKN adakah di materi? Kok saya lihat yang di H-1 enggak, yang maksudnya di hari pertama enggak ada. Jadi sebenarnya kita kan materi kesehatan umum ini cuma sekali ya, cuma sekali. Jadi materi kesehatan umum itu silakan dilihat di hari pertama, hari keempat, hari ke-7 dan hari ke-10. Jadi ada 4 folder mengenai kesehatan. Jika ini ada di hari ke-4 atau ke-7 ya, coba dilihat aja. Ada, di situ ada. Ada Kemenkes tahun 2009. Itu dibaca, cukup panjang ya isinya, cukup panjang. Jadi intinya itu yang kita pelajari yang awal-awal saja.
Di sini ada percepatan sistem kesehatan nasional. Ini merupakan strategi pemerintah. Strategi pemerintah di sini untuk mempercepat pembangunan nasional yang pertama adalah pengembangan desa siaga. Nah, tahu nggak apa sih indikator desa siaga? Kemarin ada soal indikator desa siaga. Jadi kalau desa siaga itu indikatornya minimal harus ada satu bidan desa ya yang menetap di desa tersebut. Terus harus ada apa lagi? Harus ada 2 orang kader kesehatan, dan harus ada 1 poskesdes, pos kesehatan desa. Nah, indikator desa siaga. Yang kedua, Jamkesmas. Ini strategi pemerintah yang kedua, yaitu Jamkesmas. Contohnya apa? Ya BPJS. Yang ketiga, program persalinan dan pencegahan komplikasi atau P4K. Slide-nya dibagikan nggak, Coach? Ya, nanti slide-nya dibagikan. Semuanya dibagikan. Rekamannya juga dibagikan. Oke, ada pertanyaan tentang sistem kesehatan nasional? Lama sih. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke visi misi Kemenkes. Nah, visi misi Kemenkes di sini ada 4 visinya, itu terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, berkeadilan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Jadi pilihlah jawaban yang hanya berkenaan dengan ini ya, ujungnya gotong royong. Nah, kalau supaya lebih cepat hafal bisa disingkat ya. Singkat. Ya, kita baca misi Kemenkes yang pertama adalah memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Yang kedua, memberdayakan masyarakat dan mengurus-tamakan pembangunan kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan mutu sumber daya kesehatan. Dan yang keempat, memantapkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, dan inovatif. Sebenarnya semua visi misi yang ada di kementerian itu sama ya, harus sama dengan visi misi presiden. Jadi nggak ada yang namanya visi misi khusus kementerian, semuanya harus disinkronisasikan dengan visi misi presiden. Nggak ada, jadi nggak ada yang namanya kepentingan golongan, kepentingan partai segala macam, nggak ada ya. Ini sebenarnya kalau kita baca ini mirip dengan visi misi Presiden Jokowi ya, di kabinet Presiden Jokowi. Kita lanjut ya. Nah, ini mengenai Renstra Kesehatan, Rencana Strategis Kesehatan, arah kebijakan RPJMN. RPJMN ini maksudnya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Jadi jangka menengah itu 5 tahun, dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Sebelumnya kan tahun 2015 ya, sampai tahun 2016 ya, sampai 2020. Nah, ini tetap dibaca aja. Ada juga yang dapat RPJMN yang lama ya. Ini yang baru 2020 sampai tahun 2024. Ya, jadi arah kebijakan RPJMN sekarang itu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar atau primary health care, dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Sini ada 5 renstra kesehatan. Yang pertama, peningkatan kesehatan ibu, anak, KIA ya, KB, dan Kespro, kesehatan reproduksi. Yang kedua, percepatan perbaikan gizi masyarakat. Yang ketiga, peningkatan pengendalian penyakit, baik itu penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Kemudian, pembudayaan Germas, gerakan masyarakat hidup sehat.
Kemudian penguatan sistem kesehatan, pengawasan obat dan makanan. Ini merupakan arah kebijakan dari RPJMN di bidang kesehatan sekarang. Ini juga dibaca poin-poinnya apa ada di materi kita ada. Misalnya nih kayak gizi ibu hamil dan gizi remaja itu masuk kemana? Silakan dijawab di kolom chat. Gizi ibu hamil dan gizi remaja putri masuk kemana? Satu? Ya, satu ya. Jadi jangan mentang-mentang gizi itu jawabnya dua, enggak ya. Jadi kan ada pembagiannya masing-masing. Itu lebih ke KIA. Kalau mengenai gizi remaja putri itu juga berpengaruh terhadap ke depannya ya, masa depannya remaja putri nanti juga untuk kesehatan reproduksi segala macam itu di arah yang pertama. Yang kedua itu percepatan perbaikan gizi, contohnya seperti masalah stunting, masalah intervensi seperti fortifikasi, pemberian mikronutrien dan lain-lain ya. Yang ketiga ada pengendalian penyakit tadi, ada yang menular, ada juga yang tidak menular. Yang mana penyakit yang diprioritaskan itu juga ada di soal. Misalnya nih kayak penyakit menular yang diprioritaskan itu penyakit apa aja, yang tidak menular itu yang diprioritaskan penyakit apa aja. Dan yang keempat, germas. Germas sudah kita bahas tadi, germas berarti upaya kesehatan ya yang dilakukan oleh segenap bangsa. Intinya germas itu supaya masyarakatnya sadar. Kemudian penguatan sistem kesehatan, pengawasan obat dan makanan. Oke, kita lanjut. Kalau ada yang mau bertanya silakan aja di kolom chat. Oh, ternyata ada di slide-nya ya. Kita baca aja. Di slide-nya di sini ada yang pertama tadi mengenai kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi ya. Oke, di sini contohnya ada pelayanan maternal yang berkaitan dengan ibu ya, kemudian neonatal bayi, kemudian imunisasi dasar lengkap itu masuknya ke sini, kemudian perilaku hygiene. Nah ini yang saya tanyakan tadi, gizi remaja putri dan ibu hamil masuk ke KIA, KB, Kespro. Kemudian yang kelima, peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya pengasuhan dan lain-lain. Kemudian yang ke F itu ada akses dan kualitas pelayanan KB. Kemudian peningkatan pengetahuan dan akses Kespro. Ya kayaknya udah ingat ya kalau udah pernah kita baca pasti insya Allah bakal ingat. Kemudian kita lanjut ke poin selanjutnya. Oke, perbaikan gizi masyarakat di sini ada percepatan penurunan stunting, masalah stunting, intervensi gizi ya, ada fortifikasi, contohnya ada pemberian multiple micronutrient, penguatan advokasi, nah kan ada advokasi mengenai stunting juga ada ya. Kemudian penguatan sistem surveillance gizi, peningkatan komitmen dan pendampingan daerah sesuai dengan kondisi setempat. Kemudian respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat. Dan ketiga ada pembudayaan germas. Germas di situ ada UKS. Contohnya aja ada UKS upaya kesehatan di sekolah, ada pasar sehat, ada kota sehat. Nah, kalau di lingkungan kerja yang sehat. Kemudian penyediaan ruang terbuka publik, transportasi massal, dan konektivitas yang mengacu kepada rencana tata ruang untuk mendorong aktivitas fisik masyarakat dan lingkungan sehat, serta penurunan polusi. Ya, polusi udara masuk ke germas. Kemudian regulasi, nah ini berkaitan dengan regulasi pemerintah pusat dan daerah
serta juga swasta untuk menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan. Kemudian promosi perubahan perilaku hidup sehat, dan yang terakhir peningkatan penyediaan pilihan pangan sehat termasuk penerapan label pangan. Penerapan label pangan masuk ke Germas. Di sini juga ada perluasan akses terhadap buah dan sayur. Ini nggak masuk ke gizi ya, masuk ke Germas. Nah, kan bingung kan kalau nggak dihafal, nggak belajar. Jadi jawabnya ngasal-ngasal karena semuanya bisa masuk aja kan di beberapa aspek. Yes. Yang keempat ada peningkatan pengendalian penyakit. Pengendalian, contohnya di sini ada pengendalian faktor risiko. Ada pengendalian faktor risiko penyakit termasuk deteksi dini, kemudian penguatan health security untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon cepat terhadap ancaman penyakit termasuk penguatan alert system, kemudian penguatan tata laksana, penanganan penyakit dan cedera, kemudian penguatan sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, yang di poin kelima ini kita ambil aja contohnya ya, penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan. Ini tinggal dibaca aja, ada penguatan pelayanan kesehatan dasar, penyempurnaan sistem akreditasi pelayanan kesehatan pemerintah, pengembangan dan pelaksanaan rencana induk nasional, pemanfaatan inovasi teknologi, dan lain-lain. Ini cukup luas, yang poin kelima ini cukup luas. Ya, kita masuk ke SJSN. Ada soal yang sering masuk ini ya. SJSN itu terdapat dalam regulasi pemerintah apa? Ini jawabannya ya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Itu aja. Kita baca ya. Apa itu SJSN? SJSN kan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Program negara untuk memberi perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, baik itu diakibatkan karena sakit, kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiunan. Itu pengertian sosial SJSN ya. SJSN ini umum. Nah, salah satu badan penyelenggara dari SJSN itu salah satunya adalah BPJS. BPJS itu nama sebelumnya apa ya, teman-teman ya? Boleh di chat di kolom komentar. Itu sering ditanyakan juga sebelum BPJS. Ya, PT Askes. Ada PT Askes, ada Jam Sostek, betul. Jam Sostek, ada PT Askes ya. Jadi kalau ditanyakan, PT Askes adalah bagian dari apa? PT Askes bagian dari PT Askes bagian dari apa? A. SKN, B. SJSN, C. BPJS, kok BPJS? Ya, BPJS. Ya, itu aja ya. BPJS bagian dari SJSN. SJSN bagian dari, silakan dijawab, SJSN bagian dari? Ya, betul. SJSN bagian dari SKN ya. Pertanyaannya kayak gitu-gitu aja sih. Yang ditanyakan adalah peraturan perundang-undangannya nomor berapa, tahun berapa, kemudian bagian-bagiannya apa. Ya, seperti cikal bakal dari Askes itu tadi kan sekarang kan namanya BPJS.
Ya, oke, BPJS di sini dibagi menjadi dua, ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan. Ada yang tahu BPJS Ketenagakerjaan nama sebelumnya apa? Jam sostek ya betul. Kayaknya kakak ini udah pernah tes SKB. Ya, untuk BPJS Kesehatan itu menyelenggarakan program jaminan kesehatan, tentunya di bidang kesehatan. Kalau BPJS Kesehatan, kalau BPJS Ketenagakerjaan, nah ini ada beberapa aspek. Penyelenggara program jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun. Nah, di sini sebelah kiri ini sebenarnya udah kita bahas tadi ya. Ini adalah pola pikir kita dari awal tadi, landasan idealnya Pancasila. Kemudian landasan konstitusional kita adalah Undang-Undang Dasar. Jadi kalau ditanyakan BPJS itu yang melandasinya apa? Undang-Undang Dasar pasal berapa? Ya ini jawabannya ya. Optionnya itu adalah berupa pasal 28H ayat 3 tentang hak asasi. Setiap orang berhak mendapatkan jaminan sosial. Nah, kalau di 34 ayat 2 ini peran negaranya, peran negara dalam mengembangkan sistem jaminan sosial tersebut. Kalau 28H hak manusianya, 34 peran negaranya dalam mengembangkan sistem jaminan sosial nasional. Nah, ini juga dipelajari ya teman-teman yang di bawah ya, ada 3 asas. 3 asas SJSN, kemanusiaan, manfaat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan dari SJSN menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar juga ada di pasal 28 tadi ya. Pasal 28 berapa? Coba dicek aja. Mendapatkan hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya. Jadi ada pemahamannya juga di sini. Kemudian prinsip SJSN di situ ada 9 kaidah penyelenggaraan program SJSN. Itu yang seingat saya ada kayak kegotong royongan, ada nirlaba dan lain-lainnya, keterbukaan dan lain-lain. Jadi penyelenggaraannya prinsipnya ada 9. Oke, kita lanjut lebih spesifiknya tentang BPJS. Nah, ini yang merupakan kepesertaan BPJS. Jadi BPJS itu ada kepesertaannya dibagi menjadi dua golongan ya. Ada yang bukan penerima bantuan iuran, istilahnya PBI, penerima bantuan iuran. Oke, di sini ada pekerja penerima. Kita masuk dulu ke PBI ya. PBI di sini ada pekerja penerima upah, ada pekerja bukan penerima upah, ada bukan pekerja. Oke, boleh ditulis di kolom chat pekerja penerima upah itu contohnya siapa aja? Kalau pekerja penerima upah berarti mereka ada gajinya ya, ada gaji bulanannya. Contohnya ya, ada ASN, PNS, P3K, ada TNI, ada Polri. Bukan Mandiri ya, Mandiri nggak masuk ke sini ya. Ini contohnya ASN, TNI, Polri itu masuk ke pekerja penerima upah. Termasuk juga pejabat negara. Gitu ya. Termasuk juga pejabat negara, termasuk juga pegawai pemerintah non-PNS. Ya, semuanya betul. Peserta penerimaan bukan pekerja. Peserta penerimaan Oke, jadi di sini pekerja penerima upah ini ada 2. Ada pegawai pemerintah, ada pegawai non pemerintah. Yang kita sebutkan tadi itu adalah pegawai pemerintah ya. Yang termasuk pegawai pemerintah itu ada PNS pusat, PNS daerah.
Kemudian ada TNI, Polri ya. Kalau yang pegawai non pemerintah itu contohnya pegawai BUMN, pegawai BUMD dan juga pegawai swasta. Kemudian kita masuk ke pekerja bukan penerima upah. Ini individu ya. Ada yang bisa ngasih contoh pekerja bukan penerima upah. Nah, ini yang mandiri ya, petani, pedagang betul, wira swasta betul, pengacara, akuntan, dokter yang buka praktik sendiri juga. Ya, yang gajinya nggak menetap ya, usaha lah ya. Intinya dokter praktik betul. Yang bukan pekerja siapa aja? Yang bukan pekerja ada 3. Ada penerima pensiun. Penerima pensiun. Ya, betul, pensiun. Kemudian juga ada veteran. Veteran, betul, veteran. Yang ketiga, nah yang ketiga ini termasuk juga investor. Investor, pemberi kerja, penerima pensiun ya. Paham ya? Jadi itulah pembagiannya. Kemudian di sini ada penerima bantuan iuran. Nah, ini adalah penerima manfaat. Untuk PBI ada fakir miskin dan orang tidak mampu. Ada yang tahu apa perbedaan fakir miskin dan orang tidak mampu? Ya, ini sekedar pengetahuan aja kan. Karena digolongkan di sini berarti kita harus tahu perbedaannya. Kalau fakir miskin orang yang tidak mempunyai penghasilan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Itu fakir miskin. Kalau orang tidak mampu, dia punya penghasilan tapi dia tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar ya. Ya. Sini lihat yang untuk kelas-kelasnya. Kalau PBI kelas ketiga, ada yang kelas ke-1, kelas ke-2 dibaca aja ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, cerdik. Tujuan dari cerdik. Apa tujuan dari cerdik? Silakan diketik di kolom komentar. Tujuan dari cerdik tadi ada saya jelaskan bahwa cerdik itu tujuannya ya betul. Mencegah penyakit tidak menular ya, dimulai dari individu dan juga masyarakat. Intinya mencegah penyakit tidak menular. Dan ini juga cerdik ini juga ditujukan bagi orang-orang yang sehat. Pertama, cek kesehatan secara rutin. Yang kedua, nyahkan asap rokok. Yang ketiga, rajin aktivitas fisik. Yang keempat, diet gizi seimbang. Kemudian yang I, istirahat cukup. Kemudian yang K, kelola stres. Oke, kalau cerdik kayaknya cuman yang ditanya hanya singkatan-singkatannya saja. Jadi kalau teman-teman ada pengalaman dapat soal yang tahun sebelumnya, bagi yang pernah ikut, boleh share juga di kolom komentar ya. Nanti kalau bisa saya bantu jawab ya. Kalau nggak bisa nanti pasti kita jawab. Kita tangguhkan dulu ya. Oke, ada yang nanyain di sini bedanya cerdik sama patuh. Kalau cerdik itu tadi tujuannya untuk pencegahan PTM. Kalau patuh itu untuk hipertensi ya. Ya kalau nggak salah patuh itu untuk hipertensi, untuk penderita hipertensi. Patuh juga ada yang masuk soal. Benar, kalau patuh sudah yang kena penyakit tidak menular. Contohnya hipertensi ya, itu patuh. Di soal kita, by the way, juga ada soal patuh. Jadi semuanya insya Allah ada ya. Meskipun di materinya patuh nggak ada, tapi kita sediakan di soalnya. Dan di soal pun juga akan ada pembahasannya. Jadi akan dikasih PDF-nya. Di PDF-nya juga ada pembahasannya. Kita lanjut ya ke slide selanjutnya.
Ya, patuh itu khusus bagi penyakit hipertensi ya. Betul. Dihafal ya, patuh. Kemudian germas, kita masuk ke germas. Germas itu gerakan masyarakat hidup sehat. Oke. Apa itu germas? Silakan kita baca di sini ya. Germas merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan penuh kesadaran, kata kuncinya kesadaran, kemauan, kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Oke, di sini apa saja yang termasuk dalam kegiatan germas? Yang termasuk dalam kegiatan germas, yang pertama ini peningkatan aktivitas fisik, ya nggak perlu diurutkan juga ya. Yang kedua, peningkatan perilaku hidup sehat. Yang ketiga, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi. Yang keempat, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit. Yang kelima, peningkatan kualitas lingkungan. Yang keenam, peningkatan edukasi hidup sehat. Jadi ada enam kegiatan ya, kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, di sini ada pada periode ini Germas fokus dengan kegiatan ini sebenarnya tahun 2017. Ini tahun 2017 ya. Nah, untuk tahun-tahun yang sekarang tahun 2020 silakan dicari tahu ya. Karena sebenarnya ya tujuannya ya 6 ini. Jadi setiap tahun itu ada fokusnya, Oke. Untuk Germas kita lanjut ke CTPS. CTPS ini sudah hafal semua ya. Orang kesehatan pasti hafal CTPS ya. Nggak cuma orang kesehatan, orang tenaga non kesehatan pun sekarang juga udah hafal. Pertama karena pandemi ya. Itu singkatannya ini supaya gampang, ada tepung, sela, ciputri. Kalau saya sih dulu tepung, sela, ciputri. Boleh juga tepung, sela, cipuput, ya bebas ya. Oh, CTPS itu apa? CTPS itu cuci tangan pakai sabun. Jadi ada 6 langkah cuci tangan pakai sabun, sebelumnya ada 7. Nah, yang ketujuh apa? Apa langkah cuci tangan pakai sabun yang ketujuh? Silakan diketik kolom komentar. Ya, karena ada juga yang dapat soal ketujuh. Kalau ketujuh berarti kan ini standar yang lama ya. Ya, kalau ketujuh itu memegang pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan, kemudian melakukan gerakan memutar. Ya, intinya di sini ada bukan tambahan ya. Karena ini sebelumnya itu ada pergelangan tangan, sedangkan sekarang hanya 6. Tepung, sela, ciputri. Cuci tangan pakai sunlight. Ya, kita baca aja ya. Tepung, sela, cipuput. T-nya itu telapak tangan, jadi gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, pung, berarti punggung. Gosok punggung dan sela-sela jari, sisi luar tangan kiri dan sebaliknya. Jadi harus dihafal narasinya, nggak bakal ada gambar besok ya. Narasinya harus dihafal. Dan sela ini gosok telapak tangan dan sela-sela jari sisi dalam. Dan yang keempat, langkah yang keempat harus berurutan ya. Yang keempat, ci itu adalah kunci. Jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. Kemudian yang kelima, gosok. Nah, di sini ada pu. Pu itu adalah putar. Gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Kemudian put di sini putar juga ya. Putar juga, rapatkan ujung jari telapak tangan kiri dengan cara memutar, lakukan pada ujung jari tangan sebaliknya. Jadi narasinya kurang lebih nanti seperti itu. Yang ketujuh itu mencuci pergelangan tangan. Ya, jadi tepung, sela, cipuput, gelang. Oke. Itu ya, kalau kami sih ini, tepung, sela, cipuput, gelang. Udah.
Oh ya, put terakhir itu jumput ya, bukan putar. Kalau yang putar itu pu, kalau put itu jumput. Nah, jumput itu seperti yang digambar. Ya, terima kasih ya Kak yang sudah ngasih ngasih koreksinya. Oke, tolong dong mute suaranya. Admin minta tolong mute-kan suaranya. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke masih mengenai cuci tangan. Ada 5 momen mencuci tangan. Ini dilakukan di fasilitas kesehatan, di Vaskes ya. Nah, ada kalau dari peserta sebelumnya ada juga yang dapat 5 momen cuci tangan. Berarti ini di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang pertama harus berurutan ya. Yang pertama sebelum kontak dengan pasien. Yang kedua, sebelum tindakan aseptis setelah kontak dengan pasien. Setelah kontak dengan lingkungan sekitar luar pasien, setelah terkena cairan tubuh pasien. Ya, ini yang 5 momen cuci tangan ini juga harus dihafal. Ya, kita lanjut ke PHBS. PHBS ini adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Biasanya yang ditanyakan itu adalah di lingkup mana saja. Misalnya PHBS di lingkup masyarakat. Kalau di lingkup masyarakat, sini ada masyarakat mampu mengupayakan lingkungan yang sehat. Ya, lingkungan sehat. Kemudian masyarakat mampu mencegah, menanggulangi masalah-masalah kesehatan. Kemudian masyarakat mampu memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada. Kemudian masyarakat mampu mengembangkan upaya UKBM tadi ya, usaha kesehatan berbasis atau bersumber masyarakat. Contohnya posyandu. Posyandu itu kan sebenarnya yang melaksanakan adalah masyarakat. Tabungan ibu bersalin, arisan jamban, ambulans dan lain, ambulans desa dan lain-lain. Kalau PISPK sebenarnya ada ya, di soal kita ada PISPK, tapi sejauh yang kami lihat soal-soal PISPK itu belum ada yang keluar. Tapi di soal kita ada, nanti akan di-share juga. Di materi juga ada PISPK. Oke, kita lanjut ya. Apa itu PHBS di rumah tangga? Di rumah tangga atau di lingkup keluarga. Yang pertama itu ada 10, yang ini yang sering ditanyakan adalah di lingkup rumah tangga. Yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, memberi bayi aksi eksklusif. Yang ketiga, menimbang bayi dan balita dan menggunakan air bersih, cuci tangan dengan air bersih. Kemudian menggunakan jamban sehat, memberantas jentik di rumah, kemudian makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari dan tidak merokok di dalam rumah. Intinya tadi PHBS adalah kesadaran ya, kesadaran kemauan masyarakat dalam mengupayakan upaya kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi segenap bangsa. Itu tujuan dari PHBS. Ya, kita masuk ya ke hari kesehatan. Maksud saya hari besar kesehatan. Jadi ada banyak hari besar kesehatan itu dihafal, setiap orang biasanya pasti dapat soal ini. Ya meskipun banyak, silakan ditabung dari sekarang. Silakan dilatih, silakan ditanya jawab sama teman-temannya. Yang sering masuk itu apa? Hari AIDS sedunia itu sering masuk.
Hari Kanker Sedunia, Hari Kesehatan Nasional tentunya ya. Jadi semuanya dihafal. Jadi nggak ada tipsnya untuk hari besar kesehatan dihafal ya, dihafal. Nah, kita lanjut ke HKN, Hari Kesehatan Nasional. Jadi di sini juga harus dihafal. Jadi teman-teman di sini Hari Kesehatan Nasional silakan dihafal dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Oke. Sebelum itu saya mau tanya dulu ya. HKN itu dimulai dari tahun berapa? HKN dimulai dari tahun berapa? Nah, semuanya menjawab 1964 kan? Tapi sayang sekali ya, opsinya nggak ada 1964. Ada yang tahu? Opsinya nggak ada 1964. Jadi kalau kita cari di Google itu akan keluar Hari Kesehatan Nasional pertama itu adalah 1964. Tapi opsi di soal SKB kita besok nggak ada 1964. Tapi adalah pada tahun, ya ada yang jawab betul ya. Jadi awalnya Hari Kesehatan Nasional itu adalah pada tahun 1959. Jadi secara simbolis Soekarno sudah memperingati Hari Kesehatan Nasional secara simbolis ya pada tahun 1959. Tapi resminya kegiatannya itu pada tahun 1964. Jadi kalau ditanyakan HKN tahun 2020 itu HKN keberapa? Ke-56. Kalau 56 ini kita patokannya berarti secara resminya ya, secara resmi peringatannya. Tapi kalau secara simbolis itu awalnya pada tahun 1959 yang secara simbolis dirayakan atau ditetapkan ya oleh Soekarno. Pada saat itu kalau tidak salah itu karena penyakit malaria. Jadi jawabannya Hari Kesehatan Nasional pertama kali di Indonesia adalah tahun 1959. Kalau peringatannya baru 1964. Ya, iya. Ya, kita baca di sini dari tahun 2015 sampai sekarang. Enggak, maksudnya kalau 2015 ini bukan awalnya ya, itu udah lama sekali. Kalau 2015 berarti HKN ke-51. Temanya apa? Dihafal, temanya dihafal. Subtemanya juga dihafal. 2015 temanya adalah Indonesia Cinta Sehat. Jadi tema di tahun 2015 dan 2016 sama. 2014 sebenarnya juga sama ya. Indonesia Cinta Sehat juga. Indonesia Cinta Sehat. Yang berbeda adalah subtemanya. Subtema untuk tahun 2015. Berarti tahun ini HKN ke-57 ya Kak? Iya benar. Tahun ini itu HKN ke-57. Kita baca dulu dari tahun 2015, subtemanya Generasi Cinta Sehat siap membangun negeri. 2016, masyarakat hidup sehat, Indonesia kuat. Tahun 2017, sehat keluargaku, sehat Indonesiaku. Tahun ke-2018, aku cinta sehat, ayo hidup sehat, mulai dari kita. 2019, generasi sehat, Indonesia unggul. Kebetulan tahun 2019 itu nggak ada subtemanya ya. Kemudian tahun 2020, satukan tekad menuju Indonesia sehat, jaga diri, keluarga, masyarakat, dan selamatkan bangsa dari pandemi COVID-19 ya. Kayaknya masuk nih yang 2020. Kita lanjut ya, yang ditanyakan untuk HKN hanya seputar itu saja, sejarahnya juga. Kemudian juga sejarah CTPS juga masuk sejarah CTPS. Di soal kita ada. Kita lanjut dulu ya. Ya, kita masuk ke imunisasi. Oke, waktunya sebenarnya udah lewat ya. 60 menit. 60 menit paling lama sampai jam 9 ya. Oke. Kita lanjutkan saja ya. Jadi di sini imunisasi juga termasuk dalam SKB Kesehatan Umum.
Iya, yang ini masih masalah HKN tadi ya. HKN ke-57 ya. Di sini ada yang ke-57 berarti tahun ini ya. Tahun ini berarti yang ke-57 sehat negeriku, tumbuh Indonesia. Oke, thank you ya Kak. Udah melengkapi untuk yang tahun 2021 HKN ya. Sekarang kita masuk ke imunisasi. Imunisasi ini yang harus diperhatikan adalah semuanya. Ya, untuk usia pemberian, jumlah pemberian, interval minimal pemberian, kemudian dosisnya juga ditanyakan, kemudian imunisasi apa yang bikin demam. Nah, soalnya seperti itu. Kita lanjut aja ya. Imunisasi di sini ada imunisasi wajib. Ada imunisasi wajib, juga ada imunisasi pilihan. Ada imunisasi wajib, ada imunisasi pilihan. Kalau yang wajib itu berarti ada 3, terbagi atas 3, imunisasi wajib rutin, tambahan dan khusus. Kalau yang dasar itu bayi umur 0 sampai 1 tahun, ini yang dasar. Kemudian lanjutan itu pada balita, pada anak usia SD, dan juga wanita usia subur. Kemudian ada, ini masih wajib ya, ada imunisasi tambahan, ada crash program. Kalau crash program ini sebenarnya pada suatu daerah tertentu ya, yang memerlukan imunisasi secara darurat di suatu daerah tertentu. Ini ada PIN, ada subPIN. PIN ini adalah pekan imunisasi nasional. Itu juga termasuk wajib tambahan. Kemudian khusus, kalau khusus berarti contohnya di sini ada imunisasi bagi calon haji atau calon umroh, dan juga KLB. Kemudian imunisasi pilihan. Vaksin COVID-19 kira-kira keluar ya? Enggak. Untuk vaksin COVID-19 tetap kita pelajari ya. Tetap kita pelajari itu diberikan kepada siapa, kemudian takarannya berapa, kemudian efek sampingnya apa, ya KIPI segala macam. Jarak pemberian juga. Yang berkaitan dengan pandemik berarti tetap keluar juga coach. Kalau untuk tahun kemarin kan SKB-nya sudah di masa pandemi ya. Tahun kemarin itu nggak ada soal tentang COVID. Tapi nggak tahu untuk tahun ini tetap kita persiapkan mengenai tentang ini ya, tentang COVID dan juga tata laksana gizi COVID. Itu ada. Nah, kita lihat di sini jadwal pemberian imunisasi pada bayi. Nah, ini yang saya maksudkan yang sering masuk ini adalah tabel yang sekarang ini ya. Sini ada selang pemberian, ada umur, ada dosis, tempat suntikannya juga. Misalnya di lengan kanan atas luar, intrakutan, paha tengah luar, intramuskular. Kalau polio kan diteteskan di mulut. Kalau campak di lengan kiri atas sekutan. Kemudian hepatitis B di paha tengah luar intramuskular. Ya, semuanya insya Allah ada di materi kita ya. Kemudian jadwal pemberian imunisasi pada wanita usia subur. Di sini ada T1 sampai T5 ya. Tapi ini jarang masuk, tapi tetap dihafal aja ya. Ada T1 sampai T5, ada selang waktunya juga, masa perlindungan dan dosis. Dosisnya sama semua, 0,5 cc. Oke, mengenai imunisasi dasar, maksudnya imunisasi wajib ataupun pilihan, itu ya gambarannya. Nanti akan kita bahas lagi di pembahasan soal lebih spesifiknya. Jadi
Ini adalah gambaran teman-teman yang mau belajar tentang kesehatan umum, pelajarilah yang ada di slide ini dulu ya. Kita lanjutkan. KB ya. KB pun orang gizi juga harus paham. Karena untuk KB ini juga berhubungan sekali dengan gizi juga ya. Nah, apa tujuan KB? Apa pengertian KB? Apa tujuan KB? Apa saja jenis-jenis alat kontrasepsi? Jadi keluarga berencana ini adalah upaya peningkatan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Ya, ini pengertian sekaligus tujuan dari KB melalui pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Ada yang nanya selain rekaman nanti PPT juga dikasih nggak coach? Ya, PPT-nya nanti dikasih. Jadi semua PPT dari hari pertama sampai keempat dikasih ya. Itu lebih, kalau PPT kan lebih merangkum arahnya kemana aja. Kalau materi banyak ya. Jadi untuk jenis-jenis alat kontrasepsi di sini ada 4, ada hormonal, ada alat kontrasepsi sederhana, ada AKDR atau IUD, ada alat kontrasepsi mentap. Hormonal itu terdiri dari pil KB, suntik KB, susuk, sederhana itu kondom ya. Kemudian IUD itu ada spiral copper T, ada progestaser IUD, mantap sterilisasi pria pada wanita. Alat kontrasepsi yang paling aman itu apa? Jawabannya IUD ya. Oke, kita lanjut. Masuk ke sistem rujukan. Nah, sistem rujukan di sini kita baca definisinya sistem kesehatan yang merupakan suatu jaringan penyedia pelayanan kesehatan atau supply side dan orang yang menggunakan pelayanan tersebut di setiap wilayah. Itu pengertian dari WHO. Kalau pengertian dari pelayanan kesehatan menurut Kementerian Kesehatan itu setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama dalam suatu organisasi untuk memelihara, meningkatkan, mencegah, menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, kelompok dan masyarakat. Lingkupnya di sini ada tersier, sekunder dan primer ya. Untuk preventif primer, upaya pencegahan primer contohnya adalah program pendidikan tentang imunisasi, penyediaan nutrisi yang baik dan kesegaran jasmani. Ada preventif sekunder, contohnya pengobatan penyakit tahap dini untuk membatasi kecacatan dengan cara menghindari akibat yang timbul dari perkembangan penyakit. Kemudian ada preventif tersier, pembuatan diagnosis ditujukan untuk melaksanakan tindakan rehabilitasi. Ya, di sini ada lembaga pelayanan kesehatan, rawat jalan, institusi, community based agency, ada hospice. Kalau hospice itu biasanya di home care ya. Kalau hospice itu bagi pasien yang sudah sakit terminal ya, harapan hidupnya sudah sedikit. Hospice. Ada community based agency, ada institusi, tentunya ada rawat jalan. Kita lanjut dulu. Ya, ini silakan dibaca aja ya alur dari skema rujukan. Nah, kita masuk ke narkotika. Narkotika ini banyak sekali macam soalnya. Oke, di sini ada yang saran ya.
Lebih baik share dulu PPT-nya agar dapat dicatat pada print bahan PPT. Oke, saran yang bagus juga. Nanti akan dipertimbangkan ya sama coach. Oke, kita masuk ke nabza ya. Nabza. Nabza itu singkatan dari yang ketiga ini, ada narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif. Apa itu narkotika? Narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Itu narkotika. Ada narkotika golongannya ada 3. Yang pertama itu hanya untuk ilmu pengetahuan dan tidak boleh untuk terapi. Ada contohnya ya, kokain, ganja. Yang golongan kedua sebagai obat, terapi, ilmu pengetahuan, dan berpotensi ketergantungan. Jadi menengah lah ya kalau untuk golongan 2. Dan untuk golongan ketiga digunakan sebagai obat, terapi, ilmu pengetahuan juga, tapi ketergantungannya ringan. Kemudian psikotropika. Psikotropika di sini zat atau obat alamiah atau sintetis, tapi yang bukan narkotika ya, berkhasiat secara psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat. Ya, ini akan menyerang saraf, perubahan perilaku yang khas dan juga sikap mental. Contohnya golongan 1 ada ekstasi, golongan 2 ada amfetamin, ada fenobarbital, diazepam, nitrazepam ya. Kemudian zat adiktif. Nah, zat adiktif di sini maksudnya adalah yang membuat kecanduan ya. Edik itu kan kecanduan ya. Bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika. Contohnya minuman beralkohol, inhale, dan juga tembakau. Kita lanjut masih di pembahasan tentang nabza ya. Nah, ini juga sering masuk ya. Efek dari nabza itu apa? Jadi ada 3 golongan efek dari nabza. Yang pertama, efek golongan depresan, ada stimulan, ada golongan halusinogen. Kalau depresan, itu yang menyebabkan nabza yang menyebabkan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga membuat penggunanya menjadi tenang dan membuat tertidur, bahkan bisa tak sadarkan diri. Contohnya opioida ya, yang termasuk opioida itu morfin, heroin, kodein. Ada sedatif itu berarti penenang, hipnotik, obat tidur, dan tranquilizer, anti cemas. Yang tergolong dalam simultan itu ada ini meningkatkan gairah kerja, membuat pengguna menjadi aktif, segar, dan bersemangat. Yang sering yang dipakai sama artis apa ya kira-kira? Ini contohnya ada amfetamin dan kokain. Ya, sebenarnya nabza ini banyak sekali soalnya, semuanya dapat. Pengertian yang ada, jenis golongannya ada, rehabilitasinya ada. Efek yang saya bahas sekarang juga ada. Dan golongan ketiga itu ada efek halusinogen ya, yang membuat penggunanya berhalusinasi, bersifat merubah perasaan dan pikiran, sehingga perasaannya dapat terganggu. Contohnya cannabis atau ganja. Boleh ya share-share mengenai pengalaman bagi teman-teman yang pernah SKB. Kita lanjut masih seputar nabza. Nah, ini dia yang paling sering masuk adalah rehabilitasi narkoba. Jadi pemulihan itu dapat dilakukan dengan cara rehabilitasi. Yang pertama itu pemeriksaan. Pemeriksaan harus dilakukan oleh dokter, melihat seberapa besar seseorang sudah tercandu narkoba, efek sampingnya apa, ya. Kemudian dokter akan memberikan penanganan untuk menghilangkan efek yang ditimbulkan. Dokterlah yang menentukan seseorang itu diberikan obat apa, apakah obat untuk mengatasi
mengatasi efek dari narkobanya segala macam. Itu pemeriksaan oleh dokter. Yang kedua, detoksifikasi. Nah, yang namanya detox itu berarti pembersihan racun. Dengan cara pemberhentian penggunaan narkoba. Ini lanjutan dari pemeriksaan ya. Kemudian yang ketiga, stabilisasi. Nah, ini tahap ketiga adalah stabilisasi. Dokter akan memberikan resep obat untuk pengobatan jangka panjang. Pemulihan ini juga mencakup rencana-rencana kehidupan jangka panjang. Kemudian dukungan orang sekitar, ya ini adalah dukungan sosial. Di sini juga dilibatkan orang-orang seperti keluarga, teman dekat yang dapat membantu pemulihan. Ya, di sini kita masuk lagi ke tahap-tahap rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Yang pertama itu ada tahap rehabilitasi medis. Kalau medis berarti itu proses detoksifikasi ya, atau pembersihan racun tadi. Jadi diperiksa dulu kesehatannya secara fisik maupun mental. Yang kedua, tahap rehabilitasi non medis. Tahap rehabilitasi non medis ini dilakukan di tempat-tempat rehabilitasi, contohnya adalah ya. Kemudian yang ketiga ada tahap bina lanjut atau aftercare. Pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat. Oke, kita lanjut dulu ya. Makasih, Pak. Kemudian di sini ada metode terapi dan rehabilitasi. Cold turkey. Cold turkey berarti pecandu langsung menghentikan penggunaan narkoba atau zat adiktif, mengurung pecandu dalam masa putus obat. Ya, admin minta tolong di-mute-kan. Kemudian yang ketiga, cold turkey ya. Cold turkey ini saya kemarin dapat soal cold turkey. Ini setelah gejala putus obat hilang, pecandu dikeluarkan dan diikutsertakan dalam sesi konseling. Konseling itu termasuk dalam rehabilitasi non medis, dan cold turkey ini juga biasanya pendekatan keagamaan. Jadi kalau ada soal yang menanyakan kalau metode terapi keagamaan itu masuk cold turkey. Oke, yang kedua ada metode alternatif. Yang ketiga ada terapi substitusi opida. Oke, sudah dimatiin ya. Yang ketiga ada terapi substitusi opida. Yang keempat ada therapeutic community TC. Yang kelima ada metode 12 steps. Jadi ini lagi-lagi hafalan ya, hafalan dan dipahami. Kalau kita paham itu lebih cepat kita menggolongkannya, metodenya apa aja, termasuk ke mana saja. Karena di sini metodenya kan beda-beda ya. Nah, kita masuk ke materi terakhir. Materi terakhir adalah perundang-undangan yang berhubungan dengan kesehatan. Oke, di sini Undang-Undang Kesehatan itu adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Kesehatan. Undang-Undang Kesehatan itu setiap orang pasti dapat soalnya. Soal tentang Undang-Undang Kesehatan ini banyak ya. Bisa 3, bisa 5, bisa 6. Tahu nggak pasal-pasal Undang-Undang Kesehatan ini ada berapa? Ada lebih dari, jadi pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang itu ada lebih dari 200 pasal. Coba bayangkan lebih dari 200 pasal. Tapi nanti akan kita kasih tahu ya, yang mana saja pasal-pasal yang sering keluar. Pasal-pasal yang sering keluar itu yang paling sering adalah aborsi ya. Aborsi itu pasal berapa? Semuanya dilihat, misalnya undang-undang tentang transplantasi organ, undang-undang tentang gizi seimbang, undang-undang tentang
farmasi, alat kesehatan ya. Caranya gimana? Kembali lagi ini ditabung ya. Undang-undang kesehatan. Nah, ya betul, pasal 75 dan 76. Saya sampai sekarang masih ingat ya, karena sering sekali masuk pasal 75 76 tentang aborsi. Kemudian juga bisa jadi lebih spesifik ya. Lebih spesifik, aborsi itu disarankan dalam kondisi apa? Maksudnya tidak diperbolehkan ya, sorry. Tidak diperbolehkan dalam kondisi apa? Iya, SKB itu memang benar-benar hafalan. Bisa dikatakan 90% hafalan. Hafalan. Itu benar-benar perjuangan kita di sini benar-benar dilihat ya. Siapa yang paling konsisten itu yang bakal menang. Jadi semangatnya jangan hari ini aja, dari awal sampai akhir harus semangat ya, harus selalu hadir. Kemudian di sini ada undang-undang tentang nakes. Ada undang-undang nakes. Nah, di sini udah kami rangkum ya. Undang-undang nakes itu yang keluar selalu pasal-pasal ini. Pasal 24, pasal 26, 46, 47, 66. Tapi pertanyaannya adalah bunyinya soalnya itu adalah bunyi dari pasal. Dan kita jawab pasal berapa. Jadi dilihat aja ya. Dilihat dan di garis bawahi aja, karena kalau kata-katanya panjang, kita garis bawahi aja intinya apa. Nah, Pak, untuk pasal undang-undang kesehatan itu wajib, nggak wajib juga ya, 200 pasal dihafal. Ya, ini harus hafal ya, harus hafal. Kemudian untuk undang-undang maupun Permenkes poin 3 sampai poin 8 cukup yang dihafal, nomornya saja dan tahunnya saja, terus tentang apa saja, cukup itu aja ya. Kalau substansi pasalnya bunyi isinya apa, itu kayaknya nggak keluar. Misalnya ada kasus soal bagi rumah sakit yang ingin mengurus akreditasi rumah sakit merujuk kepada regulasi pemerintah yang mana. Jadi jawabannya yang ini kan, Permenkes nomor 30 tahun 2009. Jadi cukup dihafal. Permenkesnya nomor berapa, kemudian tentang apa ya. Puskesmas itu, SJSN juga sering masuk. SJSN itu undang-undang nomor berapa, BPJS undang-undang nomor berapa, tahun berapa. Oke, udah jam 9 lewat ya, udah lewat. Mungkin sekian untuk hari ini, kita nggak ada sesi diskusi khusus, kita diskusinya cukup ketika penyampaian materi. Oke, bagi teman-teman semuanya terima kasih ya yang udah gabung, yang semangat selalu menjawab di chat. Ya, tetap semangat ya. Kita akan masuk lagi ke materi untuk besok, masih materi. Untuk besok itu materinya tentang gizi. Oke, sekian. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya tutup saja langsung ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.